Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah adalah al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullihi khair. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun keduanya itu memiliki kelebihan dan kebaikan. Orang mukmin pastilah orang yang baik. Orang beriman adalah orang yang baik. Tetapi di antara orang mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai Allah adalah orang mukmin yang memiliki kekuatan. Kekuatan apa saja? Kuat ilmu, kuat fisik, kuat pemikirannya, kuat finansial, kuat pengalamannya, dan masih banyak kekuatan-kekuatan lain yang bisa dimiliki oleh seorang mukmin. Nah, jika sudah terkumpul beberapa kekuatan tersebut pada diri seorang mukmin, maka akan semakin banyak pula dia itu bermanfaat buat orang lain. Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Kita belajar, kita berlatih, kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik untuk mendapatkan ilmu. Semakin banyak ilmu pada diri kita, maka semakin banyak juga manfaat yang akan kita berikan untuk orang lain. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, salah satu kunci untuk mendapatkan kekuatan adalah kedisiplinan. Kalau kalian mendengar disiplin di sini, jangan langsung memikirkan, wah, disiplin kemiliteran. Bukan. Disiplin dalam pramukaan, disiplin dalam baris berbaris, bukan. Tetapi tanamkan dalam diri kalian bahwa disiplin ini adalah untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Disiplin di sini untuk menjadi orang yang lebih dicintai oleh Allah, sehingga kalian ketika melaksanakan kedisiplinan akan semangat. Tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan disiplin. Dalam 30 hari bulan Ramadan ini, kita dididik untuk senantiasa melaksanakan disiplin. Dari hal yang terkecil sampai terbesar. Yang pertama contohnya disiplin ketika melaksanakan sholat. Ketika tidak puasa pada bulan Ramadan, kita melaksanakan disiplinnya mungkin kurang ya. Ketika sholat subuh agak molor, ketika sholat duhur agak molor. Tapi di sini ketika bulan Ramadan, ketika mendengar suara adzan subuh, maka kita segera melaksanakan sholat subuh. Ketika sholat maghrib, kita juga melaksanakan sholat maghrib. Karena apa? Karena itu merupakan kedisiplinan yang ada pada bulan Ramadan. Contohnya saja, ketika makan sahur atau ketika berbuka puasa, disiplin waktunya. Tidak ada makan sahur ketika siang hari, tidak ada berbuka puasa pada malam hari jam 12 atau jam berapa, tidak. Tetapi ketika mendengar suara adzan maghrib, maka kita segera berbuka puasa. Itulah disiplin-disiplin yang terjadi pada bulan Ramadan, yang terkecil. Disiplin lainnya yaitu disiplin menjaga lisan, disiplin menjaga pendengaran, disiplin menjaga hal-hal yang bisa membuat kita membatalkan puasa pada bulan Ramadan ini. Maka anak-anakku semuanya, disiplin adalah kunci dari kekuatan. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang bisa kita raih kalau tidak ada kedisiplinan. Dari kedisiplinan ini yang paling penting kita tanamkan adalah disiplin niat. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita melaksanakan amalan apapun, yang pertama adalah niat. Niat kita untuk apa? Apakah niat kita untuk dipuji orang lain? Apakah niat kita untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain? Maka disinilah yang perlu kita tanamkan, yaitu disiplin niat. Kenapa? Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka di sini paling
besar pengaruhnya yaitu disiplin niat. Dengan disiplin niat kita untuk memperbaiki niat, untuk meluruskan niat kita hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat lillahi ta'ala, kita zakat lillahi ta'ala, kita berpuasa pada bulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Kita belajar juga untuk mencari ridho Allah. Karena apa? Karena semakin banyak kita itu nanti beramal, berbuat baik, kalau niat kita baik, maka amalan kita juga akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika salah niat, maka rusaklah semua amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini. Yang kedua, disiplin waktu. Sebagai umat Islam, amat sangat penting sekali kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kualitas seorang muslim adalah tergantung bagaimana dia itu menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam adalah yang tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dia pasti akan menggunakan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Bahkan Allah itu bersumpah di dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang waktu. Wal asri, wal laili, wasyamsi waduhaha, dan masih banyak lagi. Karena apa? Karena di situ sebagai pengingat bahwa waktu sangat amat berharga sekali buat kehidupan kita. Waktu adalah pedang, dia akan membunuh kita ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Waktu itu bagaikan air mengalir, dia tidak akan kembali lagi waktu yang telah lewat. Ketika kita sekarang sudah siang hari, tidak ada kembali lagi waktu yang tadi pagi kita telah lewati. Disiplin itu indah, disiplin itu berkah. Tidak ada prestasi tanpa disiplin, tidak ada keberkahan tanpa disiplin. Semoga kita termasuk muslim yang kafah, orang yang mukmin yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk umat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.